Rasulullah SAW. Bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita kumpul di ruang rapat dalam podcast dalam rangka melaksanakan diskusi rutin dan melaksanakan anggota IKI juga akan sama-sama kita hormati kami datang ketua, wakil ketua, hakim dan pelaku, hakim, khususnya pada hari ini untuk makalah yang kami sampaikan oleh Pak Dr. Haji Ahmad SIH, yang pada kali ini diskusi kita berjudul topik kumulasi kegiatan perbuatan melawan hukum PMH dan manifestasi perspektif hukum perdata. Bapak Ibu hadirin sekalian serta diskusi yang saya hormati, tidak panjang kali karena siang kita laksanakan diskusi ini pada pukul 14, kan tadi sudah pukul 14 lewat 15 menit. Maka mari sama-sama diskusi kita pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti akan ada pengarahan sebelum atau setelah pembahasan atau setelah penyampaian makalah. Untuk itu, pertama kami persilahkan kepada langsung para makalah para permana untuk menyampaikan makalahnya dalam rangka diskusi pada siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ketua yang saya Ketua yang saya menjalankan Mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Lampung yang saya hormati dan bermanfaat dan Allah kali ini. Pada kesempatan ini saya kebagian jadwal untuk mengisi diskusi ini, insya Allah mudah-mudahan walaupun hanya berbentuk makalah sederhana, ini merupakan respon dari apa yang disampaikan oleh Ketua Kamar di dalam SMS atau WA, itu adanya tentang pencampur adukan di dalam gugatan melawan perbuatan melawan hukum dan prestasi. Jadi bahwa tugas kita di pengadilan agama bahwa dalam bidang perdata itu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak. Kemudian hukum acara yang dipakai di dalam menyelesaikan perkara itu, hukum acara yang dipakai adalah kecuali diatur khusus. Dengan demikian hukum acara tersebut sudah tidak bisa pilih-pilih lagi dan merupakan suatu konsekuensi yang bisa kita laksanakan dengan sudah. Kemudian hasil penelitian di lapangan bahwa menunjukkan adanya gugatan perdata itu di pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum. Di samping itu tentunya gugatan wan prestasi kontrak. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipastikan terpenuhinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan untuk mengajukan gugatan wan prestasi harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Ruang lingkup kerugian dalam perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wan prestasi. Jadi seseorang dapat dikatakan wan prestasi apabila yang melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, sedangkan seorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban itu sendiri. Persamaan dari gugatan melawan prestasi dan melawan hukum adalah dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Di pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan sering mencampur adukan antara gugatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Antaranya di dalam
syariah, gugatan ekonomi syariah, kemudian gugatan waris, gugatan harta bersama. Seringkali antara wan prestasi di situ dalam posisi petitumnya itu dia meminta jualan prestasi kemudian perbuatan melawan. Kemudian apabila dicermati dalam ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan melawan prestasi, itu menurut Firly menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, wan prestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian melawan hukum. Demikian pula dalam Nijoyo Dirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wan prestasi atau karena melawan hukum. Menurut Mukni akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, kemudian perhitungan kerugian dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan melawan prestasi dan melawan hukum. Pada gugatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur melawan hukum, selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Dalam gugatan melawan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Dalam suatu gugatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula atau restitution integral. Namun tuntutan tersebut tidak dapat diajukan pada gugatan yang diajukan pada dasarnya wan prestasi. Kemudian dalam peserta gugatan perbuatan melawan hukum yang diuraikan adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan undang-undang serta sering dikaitkan dengan permintaan ganti rugi material. Dalam membuat surat gugatan harus dipahami mengenai para pihak yang digugat dan kualitas perbuatan yang dibuat oleh pihak. Tuntutan pokok dalam perbuatan melawan hukum harus didahului dengan peristiwa hukum, yaitu apa yang telah dilanggar tergugat, tempat di mana peristiwa itu dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut benar adanya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi didasarkan kepada suatu perbuatan yang sama, yaitu konsekuensi yuridis dari gugatan perbuatan hukum dan gugatan wan prestasi jelas berbeda, yaitu mengenai tuntutan ganti rugi. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum hanya boleh dikabulkan sebatas kerugian nyata atau hanya meliputi kerugian nyata saja. Sedangkan dalam wan prestasi ganti rugi bisa diminta dalam 3 hal. Yang pertama kosten biaya, yang kedua sekalian kerugian, dan yang ketiga interest atau keuntungan yang akan diperoleh atau diprediksi. Hal lain yang diatur antara lain permintaan ganti rugi akibat wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dalam tuntutan ganti rugi akibat wan prestasi jumlahnya dapat diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak dapat diperkirakan. Namun pada praktiknya untuk pemenuhan tuntutan kerugian diserahkan kepada hakim, yaitu dengan prinsip et bono, yang biasanya digabung dengan kata-kata kalau majelis hukum hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian dalam sistem kitab undang-undang hukum perdata ada berbagai macam gugatan yang tidak boleh dicampur adukan, yang memiliki arti bahwa seorang penggugat tidak cukup hanya meminta peradilan begitu saja atau mohon yang seadil-adilnya, melainkan dia harus mengutarakan dan apabila perlu membuktikan suatu pelanggaran dari pasal-pasal tertentu yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata atau undang-undang lain. Kemudian hukum positif di Indonesia tidak mengatur tentang kumulasi gugatan perdata, meskipun demikian meskipun tidak diatur dalam hukum positif, namun peradilan sudah lama menerapkan kumulasi gugatan, yaitu seperti yang disampaikan Supomo, menunjukkan
salah satu putusan Radpan Yustisti Jakarta pada tanggal 20 Juni tahun 39 yang membolehkan pemulusi gugatan asalkan antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat. Pendapat yang sama ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 575 tahun 1983 yang menjelaskan bahwa meskipun pasal 393 ayat 1 HIR namun mengatakan hukum acara yang diperhatikan HIR, namun untuk mewujudkan tercapainya proses demi dimungkinkan menerapkan lembaga dan ketentuan acara di luar yang diatur dalam HIR asal dalam penerapan dan berpedoman kepada ukuran benar-benar untuk memudahkan atau menyederhanakan proses pemeriksaan dan menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, berdasarkan alasan itu boleh dilakukan kumulasi atau kumulasi objektif maupun subjektif asal tidak interlak atau koneksitas erat di antaranya. Jadi suatu tuntutan itu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan. Kemudian banyak perbedaan pendapat baik hakim pengadilan maupun dari para ahli mengenai kumulasi gugatan atau prestasi dalam perbuatan dan perbuatan hukum dalam hukum jurisprudensi yang menyatakan kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi dalam suatu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri. Namun juga ada pendapat lain dalam jurisprudensi yang membolehkan. Kemudian bahwa kumulasi gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ditinjau dari pengacara perdata. Yang pertama bahwa surat gugatan adalah permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan agama. Kemudian pada prinsipnya setiap gugatan itu harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam gugatan terpisah atau tersendiri. Namun pengertian penggabungan gugatan kumulasi yaitu yang pertama mewujudkan peradilan sederhana, yang kedua menghindari putusan yang saling bertentangan, kemudian menganalisis dari perkara perdata mengenai kumulasi gugatan antara perkara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang ditolak oleh hakim secara teori hukum acara perdata adalah benar. Hal ini berdasarkan alasan yang pertama, sumber hukum wan prestasi adalah menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan, sedangkan sumber hukum perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 adalah timbul akibat dari perbuatan yang merugikan pihak lain. Yang kedua, timbulnya hak menuntut dalam wan prestasi adalah menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai atau somasi. Hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dilakukan somasi atau apa saja terjadi. Kemudian yang ketiga, KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis yang timbul ganti rugi yang dapat dituntut dalam wan prestasi. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Oleh karena itu, tuntutan perbuatan melawan hukum dapat digugat ganti rugi nyata dan kerugian materi. Di dalam praktek di lapangan bahwa dari beberapa putusan di pengadilan atau pengadilan negeri juga bahwa jika terjadi penggabungan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, putusan adalah di-NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dari itu semuanya sebagai penutup bahwa suatu gugatan tidak dapat dibuat kumulasi gugatan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum ditinjau dalam hukum acara perdata Indonesia karena gugatan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi memiliki perbedaan secara prinsip. Gugatan wan prestasi harus didasarkan dari prestasi yang tidak dilaksanakan dalam perjanjian, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada perbuatan yang timbul
dari perjanjian. Oleh sebab itu keduanya harus diselesaikan masing-masing secara terpisah. Demikian Bapak Ibu semua ringkasan atau sepintas tentang kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dengan prestasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada membawa makalah atau makalah pada diskusi siang kali ini, karena kita merasakan kehangatan dalam diskusi ini. Hangat ya, hangat sekali banget. Sudah waktunya, dan kita punya waktu sekitar 30 menit kurang ya, sampai jam 15 kurang. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, jadi tidak menanggapi ataupun mengomentari simpel, karena waktu kita sangat sempit ya barangkali ya, karena kita rencanakan jam 2 tadi. Dengan kehangatan mungkin kurang nyaman Bapak ya. Satu orang 3 menit. Ya, satu orang. Baik, langsung saja, karena kita sudah bisa menangkap apa yang disimpulkan tadi oleh pemakalah, bahwa intinya kesimpulannya adalah tidak dalam gugatan poin prestasi serta PMH tidak dapat dikumulasi. Itu ya kesimpulan terakhirnya dari pemakalah. Tapi karena ini diskusi, silakan pada teman-teman sekalian untuk menyampaikan pendapat dan serta diskusinya pada kesempatan ini. Yang pertama siapa dari senior, Pak Puye, silakan. 3 menit ya maksimal. Ya, ada 3 menit. Aja 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua, ya, para pemakalah atau pemakalah. Menuju kepada penutup ya. Itu kesimpulannya kan tidak bisa dibuat kumulasi antara PMH dengan prestasi. Saya pengen contoh aja dalam praktek itu mana prestasi, mana PMH, itu aja. Ya, Baik, bahwa mana yang awan prestasi. Jadi contohnya kalau awan prestasi itu di dalam ketika terjadi perjanjian, ternyata perjanjian yang harus dibayar hari ini kemudian sebulan yang lalu atau tanggal itu dia tidak melaksanakan pembayarannya. Jadi ketika contohnya saja ketika meminjam ke bank syariah, kemudian cicilan tersebut yang telah ditetapkan jatuh buat setiap tanggal 3, kemudian sampai 10 bulan, 10 bulan itu tidak bayar-bayar, lebih mudah selainnya. Gitu. Jadi sudah kelihatan di situ adanya wan prestasi. Tetapi kalau perbuatan melawan hukum itu akibat dari pelanggaran perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh di dalam hal terjadi di dalam ekonomi syariah, ketika bank tersebut melakukan kegiatan yang tidak diatur di dalam undang-undang, kemudian dia merugikan pihak. Nah itu contohnya ketika dia misalnya menjual aset sementara belum waktunya, mobil misalnya casing langsung ditarik tanpa dilengkapi dengan undang-undang. Pak Ujang kredit motor, kemudian ketika itu main tarik saja tanpa ini, itu bisa perbuatan melawan hukum. Jadi bukan prestasi. Jadi kesimpulannya untuk bisa digabung, ada PMH dengan Ya, nggak bisa digabung. nggak boleh, nggak bisa, karena beda dasar hukumnya. Kemudian yang di dalam praktek-praktek itu, ketika saya menanyakan juga dalam penelitian, ternyata hasilnya DNO kalau digabung. Nah itu. Ya, langsung aja. Pak Sonaji. masih ada Pak Ujang? Udah. Ya, masih lanjut Pak Soni. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingat di sini bahwa masalah ini dalam kesimpulannya adalah tidak membenarkan kumulasi antara uang prestasi dengan perbuatan melawan hukum.
dengan alasan bahwa dasar hukumnya berbeda. Di satu sisi pasal 243 untuk transportasi dan pasal 1365 KUH Perdata. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang saya baca bahwa ternyata tidak semua seperti itu. Ada dalam kasus-kasus tertentu, bahkan ada putusan Mahkamah Agung itu membenarkan adanya kumulasi. Kalau menurut pendapat saya, tidak membolehkan kumulasi itu kalau di dalam hukum acara kan tidak ada pasal yang melarang untuk mengabulkan kumulasi itu. Artinya hakim boleh berijtihad untuk mengabulkan kumulasi tersebut. Contohnya di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3657 kalau nggak salah ya, tahun 2001 itu, maka Mahkamah Agung mengabulkan kumulasi asal objeknya itu sama, artinya ada kumulasi objektif di antara keduanya. Dalam hal ini, dalam kasus ini adalah dua pihak A dan B itu melakukan perjanjian untuk melakukan penandatanganan atau memberikan hibah kepada seseorang dalam waktu tertentu. Dia berjanji melakukan perjanjian untuk menghibahkan harta atau tanah kepada si B dalam waktu tertentu. Tapi sebelum hal itu terlaksana, si B ini mengagungkan harta tersebut kepada bank atau kepada orang lain. Nah, ini dikumulasi dan ternyata dalam putusan Mahkamah Agung itu dibolehkan hal yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini memang awalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya Rahab, kemudian itu dulu yang dulu ya seperti itu. Tetapi dalam perkembangannya di sini, bahkan setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan itu dalam prakteknya, kemudian dalam jurisprudensi yang terakhir juga itu DNO. Tapi ini tahun 2001 ini saya baca 2001. Nomor berapa? 3657 atau nggak salah. 2001. Lama tua. Iya, dalam hal yang lain mungkin, tetapi kalau menyangkut tentang perbuatan melawan hukum yang dengan uang prestasi itu tidak bisa disatukan ya. Khusus perbuatan melawan hukum itu mungkin uang prestasi dengan yang lain mungkin. Itu uang prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Di satu sisi dia uang prestasi belum menandatangani akta perhibahan, tapi kemudian sebelum ditandatangani akta perhibahan sudah diagungkan harta itu kepada orang lain. Itu kan ada dua perbuatan hukum, satu rangkaian. Yang satu dia berjanji untuk menandatangani penghibahan, di sisi yang lain dia menghibahkan. Artinya mengalihkan, hampir seperti mengalihkan, mengagungkan tanah tersebut kepada pihak lain. Itu kan prestasi itu. Itu perbuatan melawan hukum yang menghibahkan itu kepada mengagungkan harta tersebut kepada orang lain. Jadi menurut pendapat saya seperti itu berdasarkan jurisprudensi saya baca. Nanti kita Ya baik, sebagai ini ya tampung dulu. ya nanti kita mintakan fatwa ya, pendapat dari itu. Silakan nomor 3. Baik, Bukan orang yang sama ya, Pak K. Abdul Rahman. terima kasih moderator. Kalau Generator itu mesin. Genset. ya, ini saya baca di makalahnya ini halaman 13 di alinea 2. Di sini ada kumulasi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1652 KSIP 1985 tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan erat. Kalau seandainya ini berarti ada wan prestasi yang mempunyai hubungan erat. Ya, boleh jadi kasus tertentu ini dimungkinkan karena di sini elatnya itu karena tidak mempunyai hubungan erat. Ketika memang akad itu, kasus itu terjadi yang di situ mempunyai hubungan erat, berarti dimungkinkan untuk kumulasi
gugatan kumulasi antara PMH dengan Wan Prestasi ini dikabulkan. Barangkali itu saja. Terima kasih. Baik, ini di dalam khusus yang menyangkut ini, tetapi juga ini saya ketika membuat makalah ini bertanya langsung kepada beberapa hakim senior dari pengadilan negeri. Semuanya itu jawabannya seperti itu. Jadi bagaimana kata saya itu kalau seandainya terjadi penggabungan ini, itu di NO. Jadi hanya tidak dicantumkan orangnya saja yang saya wawancara gitu. Jadi beberapa hakim senior seperti itu. Karena yang kedua kemudian mungkin nanti kita sinkronkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kamar itu. Tapi ya nanti kita cari lagi ininya yang lebih pas. Apakah ini memang yang kalau ada rakyat boleh atau tidak? Tetapi karena setelahnya saya tanya ke beberapa hakim senior di pengadilan negeri seperti itu, bahwa itu harus di NO katanya. Ya, terima kasih. Baik, masih ada NO? Cukup. Jangan tempat Pak Nailana. Ya, assalamualaikum. Nailana. Makalahnya sudah bagus ya, artinya perlu ditambahkan keterangan supaya nyambung. Jadi perlu ditambah ganti rugi. Tadi kan sudah nyebut ganti rugi. Cuma disebutkan bentuk-bentuk ganti rugi sehingga utuh orang baca yang nanti. Maksud tadi contohnya ya, contohnya dari Pak Eno disebutkan contohnya masukkan ganti rugi yang terhadap perbuatan hukum yang dikenal dalam adalah sebagai berikut, saya bacakan aja nih. A. Ganti rugi nominal, nanti saya share bla bla bla. Ganti rugi kompensasi, kemudian ganti rugi penghukuman. Dan di dalam murni yang Bapak Anak kutip tadi disebutkan itu dalam pasal 13 tentang pokok data memberikan kemungkinan beberapa tuntutan seperti A. Ganti kerugian dalam bentuk uang, ganti kerugian dalam bentuk natural, pernyataan dalam perbuatan dalam sifat hukum, di larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang memberikan suatu dijadikan secara hukum pengumuman daripada putusan atau dari suatu yang terjadi. Artinya dia diutuh gitu makalah itu. Tidak kita menunjukkan uang prestasi terus hukum, nah sudah rugi, ya kan? Contohnya seperti apa sih? Nah, yang kita mau dari ini contoh-contoh ganti ruginya yang pernah dilakukan di PM maupun di PA. Bagaimana teknisnya? Jadi dalam praktek nanti kita praktekkan bagus itu makalah itu. Oh, ternyata ada di sini. Ganti ruginya seperti ini. Seperti Pak Fairin meskipun dibatalkan oleh Mahkamah Agung putusannya ada ganti rugi ya. Nanti kita bisa lebih ke dalam lagi disebutkan makalah. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi di dalam pembahasan sudah saya singgung ketika membahas tentang perbedaan ganti rugi antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau ganti rugi perbuatan melawan hukum, jadi yang dikabulkan itu hanya kerugian nyata dan hanya meliputi kerugian nyata saja, tidak yang lain. Sedangkan dalam wan prestasi ada 3. Yang pertama, kosten biaya yang telah dikeluarkan ketika melakukan yang diperjanjikan tersebut, biayanya berapa, kemudian nanti dikatakan dengan biaya. Yang kedua, sekadar atau kerugian akibat wan prestasi. Kemudian yang ketiga adalah intersten, keuntungan yang akan diperoleh. Jadi keuntungan yang akan diperoleh ke depan itu bisa digugatkan kepada pihak yang wan prestasi itu, adapun nilainya nanti terserah kepada hakim di dalam penentuannya. Jadi kita tambahkan aja pasal 1243 Undang Perdata, 1365, 1366, 1367. Karena ini kan makalahnya umum ya, jadi bukan secara ekonomi syariah aja. Tapi Bapak harus dulu pasal itu. Ya. Untuk melengkapi aja. Bicara. Masukan. Pasal berapa tadi? Pasal 1243. 1243 Undang Perdata, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1380. Saya ditampung. Ditampung dan sarannya 1365 penyempurnaan makalah ini. Terima kasih. Lanjut ke sebelahnya. Yang kelima ada. Ibu, Anda? Oh, ya. Sampaikan. Ini
Saya pengen, baik, terima kasih akan diberikan. Baiklah, Pak Makalah ini, saya pengen tanya ini di halaman 13. Itu berarti Ini langsung ada putusan Mahkamah Agung ya, yang nomor 1652. Jadi kok langsung Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak dibenarkan ada yang penggabungan. Saya pengen tahu dong contoh konkretnya ini perkaranya sebenarnya apa gitu? Perkara apa masalah perkara ini? Pengadilannya itu sampai dia menggabung. Padahal kalau secara logika saya masih mendapat bahwa prestasi itu kan artinya ikat janji, wan prestasi. Wan prestasi itu ikat cedera janji, ikat janji gitu ya. Sementara kalau perbuatan melawan hukum tadi dijelaskan bahwa ada sesuatu yang dia melanggar dari undang-undang yang sudah ditetapkan atau ada gitu ya, seperti itu. Tapi kok masih juga ada yang mengajukan penggabungan antara kedua ini. Jadi saya pengen tahu sih sebenarnya yang ada sampai adanya kasasi putusan MA yang nomor sekian itu apa sih? Saya tahu. Kang Edwin bisa bantu closing mungkin sebelum kita ini yang isi perkara ini. Apa itu yang Itu yang 879 1662. yang 1662 itu sebenarnya apa gitu? dibuka di direktorat perusahaan. Kalau dia tahunnya sudah cukup lama sekali ya, 85. Baik, nanti kita akan edikan aja ya, hanya apa penyempurnaan saja. Insya Allah nanti setelahnya kita ini karena waktunya. Iya. Terima kasih kepada Bu Bima. Lanjut, saudara. Masalahnya biar jam apa? Beda ada. Cuman sedikit aja mungkin saya ingin menambahkan tadi Pak Sony. Pengetahuan saya juga antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi itu sebenarnya apa bisa digabungkan kalau ada koneksitas, artinya keterkaitan yang erat gitu. Jadi bukan berarti harus, karena di sini yang tidak bisa disatukan itu misalkan memang hukum acaranya hukum berbeda atau absolut yang juga berbeda, itu yang tidak bisa. Seperti di sini contohkan juga masalah merek dengan ini nggak bisa digabung ya. Kalau perbuatan melawan hukum seperti contohnya pernah kasus antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi dalam ekonomi syariah sendiri, di mana dalam perjanjian melanggar itu bisa pelanggaran terhadap perjanjian itu apabila dilakukan 3 kali berturut-turut atau 3 bulan berturut-turut dia lalai untuk membayar. Sementara itu Prestasi. ya untuk prestasinya ya. Sementara itu bank belum terjadi tiga kali prestasi tadi, keterlambatan tadi sudah mengambil barang objek yang dijadi bukan objek yang justru objek itu yang di apa ya? Bukan, objek yang dia beli gitu kan, dia beli dan dia untuk usaha. Contoh truk, dump truk untuk angkut pasir waktu itu ya, untuk angkut pasir. Nah akhirnya di situ kan ada melanggar perjanjian dia dan non prestasi dari bank juga iya gitu. Nah di situ bisa diselesaikan dua-duanya. Jadi artinya bank juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ini belum waktunya sudah ditarik dalam perjanjian, padahal kalau bisa ditarik itu kalau sudah melakukan 3 kali dan dengan ada somasi tentunya. Somasi dulu 3 kali dilakukan somasi berturut-turut. Itu aja yang yang saya ketahui. Jadi selama masih ada keterkaitan yang erat antara suatu perkara, antara permasalahan wan prestasi dengan perbuatan melawan itu masih bisa untuk Gambarannya apa itu? Daftar antara pihak bank dengan pihak debitur. ya. Misalnya Jadi gini, yang buat prestasi debitur, yang melawan PMH-nya itu bank kan berarti. wan prestasi pun belum sampai, jadi sebetulnya perbuatan melawan hukum dari si bank itu, tapi bank mengajukan istilahnya jawaban bahwa ini telah melakukan wan prestasi.
Justru baik, 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 itulah justru inilah sebagai jawaban dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kamar, bahwa Pak Ketua Kamar di dalam PA-nya tersebut masih mencampur adukan antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Itulah yang kita bahas di sini. Kemudian setelah itu saya mengadakan survei atau wawancara kepada kawan-kawan dari beberapa ketua pengadilan negeri dan hakim senior. Bagaimana kalau terjadi? Jawabannya semua seperti ini. Nah itu, semuanya seperti ini, bahwa tidak boleh adanya penggabungan antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Jadi kemudian saya cari-cari ini ya data dukungnya, jadilah seperti ini. Tapi kalau memang nanti ada perkembangan, kita lihat apakah itu yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Kamar itu. Ketua Kamar menyatakan di dalam itunya adanya hakim-hakim yang masih mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi. Mungkin gini ya, tambah dikit ya, biar clear kasusnya. Ketika COVID, nah dia ini mengadakan pengadaan mobil, tiba-tiba karena COVID dia nggak berprestasi kan, nggak bayar, macet. Nah ini bank main tarik, nah tanpa adanya somasi. Nah mungkin itu yang mesti dikejar. Itu dalam satu objek yang sama, artinya dalam kaitan telat. Nah, sehingga bagaimana sikap hakim di situ? Nah, apakah nanti kita di sini mereschedule pembayaran atau bla bla bla. Nah itu yang dimaksud mungkin dari Pak Sonar juga ya. Apakah itu contohnya? Ya, terima kasih. Makanya nanti kita telusuri lagi permasalahan ini, bahwa yang sekarang ini adalah menjawab apa yang keluh kesah Ketua Kamar seperti itu. Kita berupaya untuk menampungnya dan membahasnya. Nanti kita cari lagi. Ya, dalam halaman 11 ini pemakalan juga ada. Nambahin. Nambah. Iya. Ini di sini kan meskipun ada perbedaan pendapat tentang syarat koneksitas, akan tetapi terhadap dua hal yang di bawah ini mereka sepakat mengecualikan untuk membolehkan melakukan kumulasi gugatan dalam hal 1, 2, 3 ya? Baik, untuk sekalian jam 3 kurang jam 15 kurang 8 menit. Mulai lagi. Jadi kita persilahkan untuk narasumber kita, pimpinan kita dari Pak Wakil dan Pak Ketua untuk menyampaikan mengenai apa yang tadi diskusikan dari Wakil ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah ngajar ini tapi ya udah lupa makanya buka lagi ini. Jadi wan prestasi sama perbuatan melawan hukum itu memang sumbernya berbeda. Yang satu adalah karena perjanjian, yang satu adalah undang-undang. Atau undang-undang itu setelah tahun berapa dipertimbangkan, diperluas dengan adanya apa istilahnya melanggar kesusilaan, melanggar apa dan lain sebagainya. Di dalam wan prestasi menurut seperti itu bukan hanya tidak melakukan, tapi bisa dibagi 4. Tidak melakukan sama sekali, melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, melakukan tetapi terlambat, melakukan menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Itu juga wan prestasi. Sementara unsur-unsur dari tertentu prestasi itu adalah unsur adanya kesalahan di pasal 1, 2, 3, 5 dan 1, 2, 3, 6 KUH Perdata. Yang kedua kesalahan karena sengaja, itu pasal 1, 4, 5, 3 KUH Perdata. 3 karena kesalahan karena kelalaian, pasal 1, 2, 3, 8 KUH Perdata. Terus adanya pernyataan lalai atau somasi. Nah ini yang penting. Kalau ada wan prestasi harus ada somasi dulu. Kalau nggak ada somasi itu nanti bukan ada wan prestasi. Terus Terima kasih. Bahasa Sunda. Mungkin kalau Skor azan aja. baik, saya teruskan.
Jadi di dalam wan prestasi itu selain tadi ada somasi, juga ada satu lagi bukan dalam keadaan terpaksa atau post fire. Nah itu, kalau ada keadaan memaksa memain bencana alam dan lain sebagainya, itu bukan wan prestasi. Nah, gugur dengan sendirinya. Sementara dari dalam perbuatan melawan hukum, itu perbuatan bertentangan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang yang menyebabkan kerugian, pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Jadi indikatornya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, dan bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan, dan kehati-hatian. Nah ini unsur-unsur diantaranya itu. Ada perbuatan, terdapat kesalahan, dalam hubungan terdapat kerugian material atau imaterial. Jadi kalau perbuatan ada imaterial juga. Satu lagi ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan itu. Nah, ini kemarin memang ada yang bertanya waktu itu gimana apa bisa digabungkan dan lain sebagainya. Kalau menurut bukunya Pak Amran itu bisa. Tapi saya pendapat nggak bisa karena sesuai tadi bahwa waktu itu saya jawab nggak bisa. Karena apa? Ya itunya berbeda. Yang satu harus ada apa istilahnya somasi, yang satu nggak perlu somasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu menurut pendapat saya sama mungkin dengan pemakaman. Jadi antara dua ini tidak bisa dikombinasikan karena berbeda unsur dan unsur-unsur yang ada di dalam. Mungkin sekian saja Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dibahas oleh makalah ini adalah kumulasi dua perkara. Yang satu perkara itu darinya prestasi, perkara yang satu adalah itu secara umum memang pada umumnya orang berpendapat tidak boleh karena hukum acara yang berbeda dan berbeda dan pasti akan menyulitkan dalam pemeriksaannya. Tetapi yang terjadi di kita di kolonial agama, prestasi dan perbuatan melawan hukum itu hanya diberlakukan dalil sebagai dalil dalam perkara ekonomi syariah. Lain kalau di peradilan umum seperti yang kami tanyakan kepada hakim umum, memang mereka berpendapat itu tidak bisa karena itu perkaranya berbeda. Itu menggabungkan penulis itu menggabungkan dua perkara. Kalau itu saya setuju itu tidak boleh. Yang dikatakan oleh Pak Amran dengan hukumnya itu adalah apabila di dalam perkara ekonomi syariah satu perkara ada dua dalil. Dalil yang satu uang prestasi, dalil yang kedua memang itu tidak menyebabkan gugatan itu kabur, cacat apa namanya tidak jelas. Tidak mesti harus betul di NO. Itu benar. Jadi artinya uang prestasi dan PMA itu bukan perkaranya, tapi dalil di dalam perkara ekonomi syariah. Nah, yang tidak dibolehkan dalam perkara yang baru itu adalah menggabungkan kumulasi antara dua perkara. Kalau di kita kalau kumulasi itu misalnya antara perceraian dan akibat perceraian itu sebenarnya kan dua perkara. Bisa dikumulasi dengan persyaratan dalam salah itu ada apa namanya koneksitasnya tidak menyulitkan di dalam caranya, misalnya. Tapi kalau yang terjadi di agama kumulasi uang prestasi dan PMH itu hanya sebagai dalil. Perkaranya perkara ekonomi syariah juga yang dicontohkan tidak dari itu. Perkara itu cuma satu. Si nasabah meminjam uang di bank untuk beli truk. Lalu truk itu diambil kembali oleh orang bank kan gitu. Nah, nanti penggugat nasabah itu menggugat bank itu dengan dua dalil. Ada dalilnya prestasi karena melanggar perjanjian, ada dalilnya PMA karena melanggar aturan hukum yang ada. Nah, dua itu apakah membuat gugatan itu kabur? Tidak. Kenapa? Karena itu bukan dua perkara, perkara itu cuma satu, cuma dalil itu yang dua. Dan itu yang terjadi di pengadilan agama. Karena di pengadilan agama dalil prestasi dan
Dan PMH itu hanya dilakukan sementara ini dalam perkara ekonomi syariah saja. Saya kira itu penyelesaiannya. Jadi apa yang dibahas oleh Pak Mandu sudah benar karena itu secara umum, secara kajian hukum perdata menggabungkan dua perkara. Yang satu perkara dalilnya manifestasi, satu perkara dalilnya PMH itu tidak boleh karena mengajarkan acara. Tapi kalau komunikasi yang saya sebutkan terakhir tadi itu tidak mengatakan apa, karena itu cuma dalil saja. Perkaranya itu juga. Cuman di dalam satu kejadian bisa saja bank itu digugat karena melakukan dua hal. Satu dia melakukan uang prestasi, yang satu lagi dia melakukan PMH. Itu tidak masalah. Tidak membuat gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas. Tidak mesti dia bisa diperiksa. Karena perkaranya sebenarnya cuma satu, tidak ada akumulasi di situ. Cuma dalilnya dua. Gitu. Tapi perlu juga dipelajari Pak Ketua, perkara 3057K 3057K PDT 2001 dan 886K 2007. Tadi saya Nah itu yang mengakumulasi, kita perlu juga mengetahui itu. Iya, Jadi yang dimaksud oleh Pak Anang ini Pak, dua perkara, Iya. dua perkara akumulasi. Kalau yang saya jelaskan contoh Widadi satu perkara, cuma dalilnya saja. Nah, kita juga pelajari ini Pak nanti, bukan Ya. kita ini, kita pelajari juga. Yang dipraktekkan di peradilan agama itu cuma itu. PMH dan investasi itu hanya ada di perkara yang bisa Terima kasih untuk itu Oke, sekalian barangkali dari Pak Pengacara sebelum kita tutup. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ini. Karena kita kembali kepada permasalahan bahwa pembahasan ini adalah kumulasi gugatan melawan hukum dan uang prestasi perspektif hukum perdata. Jadi dengan demikian nanti kalau memang nanti akan ada bahasan lagi yang satu hukum bukan perdata, nanti hukum acara peradilan agama nanti di peradilan agama. Nah, ya. Jadi ini karena menyangkut hukum perdata sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua. Terima kasih apa saran dan masukannya dan sangat bermanfaat sebagaimana arahan dari Pak Ketua tadi. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal di dalam kita melangkah kemudian membuat suatu diskusi pemahaman mereka di dalam kehidupan sehari kita selalu mendapatkan ilmu dari kegiatan hanya ngobrol-ngobrol tapi dengan secara diskusi. Dan jika memang ini insya Allah akan berupaya untuk diperbaiki, bukan sempurnakan, maka akan diperbaiki saja. Bagaimana caranya ini, insya Allah secepatnya ini. Dan mohon mungkin yang ke depan itu tidak lepas dari apa yang progres apa ketua kamar itu sehingga tidak melebar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum kita tutup dan sebelum Ketua IKI menyampaikan bahwa diskusi kita yang cukup hangat ini sangat bermanfaat sekali. Dan saya kira tidak ada yang bertentangan tadi karena Pak Wakil menyampaikan tentang antara organisasi dengan PMH ataupun tadi kemudian Pak Ketua menyampaikan bahwa di bidang pidana agama kita yang berkaitan dengan PMH dan masalah ekonomi syariah. Oleh karena itu sangat lengkap nanti dengan apa yang disampaikan Pak Evin, kemudian kita ke depan kita buka apa yang tadi kita bahas dan belum terselesaikan. Tapi kali ini cukup bagus dalam diskusi kita. Oleh karena itu kita hapus dengan pada pengacara.